Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bersama dua tersangka lain, Syahrul diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK resmi menetapkan 3 tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkapkan korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN di Kementan. Uang itu harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul, mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul, Kasdi, dan Hatta diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK baru menahan Kasdi selama 20 hari di rutan KPK. Sementara 2 tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Keponakan Syahrul pada Rabu kemarin menyebut Syahrul berada di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Setelah bertemu ibundanya, Syahrul Yassin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Ia pun mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023 karena tak terima jadi tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Ribut Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul. KPK berharap gugatan yang diajukan oleh Syahrul tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, Undang-Undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus begitu ya untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Usai menetapkan tersangka, KPK kini tengah mendalami aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo, termasuk ke Partai Nasdem, partai yang menaungi Syahrul. Tim Liputan, Kompas TV. Tak
hanya di KPK, pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo juga berlangsung di Polda Metro Jaya. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar kembali diperiksa tim penyidik untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ini jadi pemeriksaan kedua bagi Kombes Irwan saat kasus ini naik ke tahap penyidikan. Penyidik Subdit Tipikor di Treskrimum Polda Metro Jaya memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK. Pemeriksaan berlangsung Rabu siang. Soal penyidikan kasus, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan memonitor proses penyidikan kasus dan akan menyelesaikan kasus ini. Nanti kalau rekan-rekan wartawan tanya kepada Direktur Kriminal Khusus pasti akan menjawab apa yang sudah dia lakukan dalam hal terkait penyelidikan maupun penyidikan. Ya, oke? Pak, berarti siapa sih yang mengusutkan kasus ini, Pak? Ya kalau perkara sudah masuk ya kita akan selesaikan. Pak, pimpinan KPK-nya Pak Polres siapa pelapor dan terlapor kasus ini, Pak? Ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul menerima nanti dari hasil penyidikan, ya. Dalam pemeriksaannya, Irwan mengaku sempat diminta oleh Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri. Namun, Irwan membantah adanya penyerahan uang. Tahun 2021, kira-kira di bulan Februari, itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa ya. Soal serah terima uang juga dibantah oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 ini menolak tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dugaan pemerasan muncul seiring beredarnya foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Foto itu dinilai berkaitan dengan dugaan pemerasan ke Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly menegaskan pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah berlangsung sejak awal Agustus 2023. Hingga kini, sudah ada 6 saksi yang diperiksa penyidik. Selain nama Kapolrestabes Semarang, penyidik Polda Metro Jaya juga pernah memeriksa mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo, sopir, serta ajudan Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, hingga kini, di Treskrimum Polda Metro Jaya tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan 2 jurnalis Kompas TV. Ada Fetriska Ananda di gedung KPK dan juga Intan Azhar di Polda Metro Jaya. Saya akan terlebih dulu ke KPK. Fetriska, Syahrul Yassin Limpo kemarin berhalangan hadir. Nah, bagaimana penahanannya oleh KPK? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Hingga saat ini belum tampak kehadiran dari Syahrul Yassin Limpo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Bagaimana kalau misalkan kita ketahui KPK juga telah menetapkan setidaknya 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah seorangnya ini merupakan Syahrul Yassin Limpo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Meskipun KPK telah menahan salah seorang tersangka yakni Kusdi Subagianto yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian, namun tidak dengan
dua tersangka lainnya yakni Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Mesin dan juga Alat Pertanian di Kementerian Pertanian. Kalau misalkan kita mengikuti juga bagaimana jalannya kasus ini di KPK, ini pada 2 hari lalu ini Muhammad Hatta juga diperiksa oleh KPK sebagai saksi namun tidak dilakukan penahanan dan kemudian ia pulang ke rumahnya, namun berbeda halnya dengan Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian yakni Kusdi Subagianto yang merupakan sekjen ini. Ia ketika melaksanakan pemeriksaan langsung ditahan oleh KPK dan tadi malam KPK juga langsung menetapkan ataupun mengumumkan dengan resmi ketiga tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Paskalis. Fetriska, ini adakah potensi penambahan tersangka juga dalam kasus ini? Lalu apakah ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPK terhadap pihak-pihak lain? Ya, Paskalis, kalau misalkan untuk nama-nama tersangka baru ini kami belum mendapatkan informasi begitu ya. Namun hingga saat ini KPK masih menunggu kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta. Bagaimana kalau misalkan kita ikuti keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, tentu KPK akan kembali memeriksa keduanya. Bagaimana kalau misalkan Syahrul Yassin Limpo ini juga telah 2 kali dipanggil oleh KPK dan kemudian berhalangan hadir. Di mana kalau kita ketahui pada panggilan pertama ia berhalangan hadir ketika memang melakukan lawatan ke luar negeri untuk melakukan pertemuan Menteri Pertanian Internasional, dan kemudian untuk yang kedua kalinya kemarin ini ditetapkan ataupun dilakukan pemanggilan terhadap Syahrul Yassin Limpo untuk tersangka Kusdi Subagianto, namun keduanya tidak hadir begitu ya. Dan kemudian Syahrul Yassin Limpo ini memang seharusnya kemarin hadir sebagai saksi namun tidak hadir dan kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan penjadwalan ulang. Inilah yang sedang dilakukan pada saat ini. Namun kalau misalkan kami konfirmasi kepada pihak penyidik KPK ataupun dari juru bicara KPK tidak mengkonfirmasi apakah Syahrul Yassin Limpo ini kapan akan segera dipanggil. Namun yang pasti yang jelas Syahrul Yassin Limpo tentu akan segera dipanggil oleh KPK dalam hal ini untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bagaimana kalau misalkan kita mengikuti konferensi pers KPK, ini dikatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini menginstruksikan melalui 2 kaki tangannya ini yakni Kusdi Sekjen dari Kementerian Pertanian dan juga dari kemudian Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian. Tentu ini akan digali lagi bagaimana antara ketiganya ini apa keterkaitan dan juga bagaimana dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Paskalis. Fetriska Ananda, terima kasih dari Gedung KPK Jakarta melaporkan. Kini kita akan bergeser ke Polda Metro Jaya. Jurnalis Kompas TV Intan Nazar sudah siap dengan laporannya. Intan, pemeriksaan lanjutan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sudah dilakukan sejak kemarin. Nah, apakah pemeriksaannya sudah selesai dan apa fokus pemeriksaan kedua ini? Iya, selamat siang Paskalis juga saudara, terkait dari pemeriksaan kepada Kombes Irwan Anwar selaku dari Kapolrestabes Semarang ini memang sudah diberlangsungkan pada Rabu siang kemarin, dan juga kalau informasi yang kami dapatkan ini sudah selesai juga pada kemarin sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk dari proses pemeriksaan Kapolrestabes Semarang ini sendiri ini juga difokuskan untuk kemudian menemukan titik terang terkait dari kasus ini, yakni kasus pemerasan pimpinan KPK kepada mantan mentan maksud kami Syahrul Yassin Limpo begitu ya. Dan juga bahwasanya perlu diketahui bahwa pemeriksaan Kapolrestabes Semarang ini kemudian kapasitasnya adalah sebagai saksi yang dinilai merupakan saksi kunci atas kasus ini. Di mana juga di sini kita perlu mengetahui bahwasanya ada kemudian kedekatan dari Kapolrestabes Semarang ini kepada Syahrul Yassin Limpo dan juga kepada Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK ataupun ketua KPK begitu, di mana pada saat di mana sistem kekerabatan ini sendiri baik dari Kapolrestabes Semarang ini sendiri memiliki sistem kekerabatan kepada Syahrul Yassin Limpo sebagai keponakan begitu, dan juga di mana di sini kepada Firly Bahuri sebagai bekas bawahan daripada pada posisi terdahulu di Dirkrimum Polda NTB, sehingga dalam hal ini menjadi sorotan utama, di mana di sini juga kemudian menjadi titik terang kemudian apabila nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan kepada saksi Kapolrestabes Semarang ini. Paskalis.
Intan, ini kan pemeriksaannya dilakukan di tahap penyidikan, yang artinya besar kemungkinan sudah ada tersangka dalam kasus ini. Nah, dari informasi yang Anda peroleh, apakah sudah ada pernyataan siapa tersangka dari kasus ini? Ya, baik. Memang benar sekali apabila memang sudah dipenyidikan begitu ya, seharusnya sudah ada tersangka begitu. Namun dalam hal ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait dari update tersebut, dan juga terbaru begitu kami juga mendapatkan informasi bahwasanya nantinya akan ada 3 orang saksi kemudian yang datangkan kembali untuk melakukan pemeriksaan, sehingga totalnya ada sekitar 11 orang saksi yang kemudian sudah melakukan yang akan kemudian melakukan pemeriksaan begitu terkait dari kasus pemerasan pimpinan KPK kepada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo begitu. Nah, dalam hal ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut begitu siapa kemudian 3 orang ini. Namun kalau informasi yang kami dapatkan begitu 1 orang diantaranya ini merupakan pegawai dari KPK. Namun hingga saat ini kami juga masih membutuhkan informasi lebih lanjut, dan pastinya di sini sudah ada sekitar 11 orang saksi yang kemudian nantinya akan dilakukan pemeriksaan sebagai seorang saksi untuk kemudian menguak daripada kasus ini. Pak Kalis. Intan Azhar, terima kasih melaporkan dari Polda Metro Jaya, dan sebelumnya ada Fetriska Ananda dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih teman-teman.